Sama-sama kita hormati Sohibul Majlis Bapak Ustadz Agus Harjito, para asatidz, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan masih sehat semuanya. Mari sama-sama kita mulai kajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Kotorannya ba'dal istijmari, setelah meper, setelah cebok, di sini maknanya bil ahjari, dengan beberapa batu. Yukfa mananya dima'fu atau dimaaf apa anhu, darinya asarun najwi tadi. Qayyidnya malam ya'du, selagi belum melewati ia asarun najwi al-makhraja, akan tempat keluarnya najis. Apa cara terjemahan bebasnya? Coba dibaca wayub wala yubfa. Wala yubfa artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dari semua najis ini tidak dima'fu, baik sedikit atau banyak, kecuali 5 hal. Pertama, sisa-sisa kotoran manusia setelah istinja. Menggunakan batu hukumnya ma'fu atau dimaafkan, selama tidak melampaui batas tempat keluarnya. Baik. Dalam kitab fikih itu metode cebok ada 2. Ada yang bil ma'i, dengan menggunakan apa? Air. Ada yang menggunakan batu. Kalau kita sebut batu berarti kita kembali ke zaman batu. Yang membatu itu zaman kapan? Zaman purba. Zaman sebelum ada keran itu mungkin ya. Kalau dulu orang ceboknya ya begitu. Dulu itu ya dulu banget, masih zaman batu. Nah, kalau sudah kemari ini nanti fikih mengomentarinya atau yang semakna dengan batu. Nah, kalau yang semakna itu nanti ada ketentuannya. Kalau di kitab fikih ada yang namanya qal'in, ada khasinin, ada tahirin. 3 kalau nggak salah, saya lupa itu. Yang penting benda yang menggantikan batu itu qal'in bisa melepas kotoran. Khasinin itu maknanya agak kasar. Ya, kasar itu bukan kayak amplas begitu, masa cebok pakai amplas. Artinya yang mukobilnya seumpama daun. Jadi cebok pakai daun pisang itu tidak boleh. Kenapa? Dia tidak khosin, tidak kasar, malah licin. Yang kedua ya tahir. Oh, ada yang muhtaromin, ghaira muhtaromin kalau nggak salah, itu yang keempat di Safinah. Benda yang dipakai itu bukan benda yang dimuliakan. Masa cebok pakai pisang goreng kan nggak mungkin. Pisang goreng itu kan kalau cara kaidah pengganti batu dapat semua. Kolin, iya bisa melepas kotoran. Terus apa? Kasar enggak? Kasar pisang goreng. Tapi tepungnya banyak. Terus suci nggak dia pisang goreng? Suci. Cuman kan itu bukan buat cebok. Buat apa? Buat kopi. Nah, karena dia muhtaromin tidak boleh. Nah, sekarang udah zaman kertas. Berarti pakai apa kita? Tisu. Walaupun sekarang udah bukan zaman batu, tapi banyak orang yang masih praktek menggunakan apa? Tisu ceboknya. Terutama orang Eropa.
Saya dulu waktu di Eropa ya jarang pakai air, pakainya apa? Saya dulu pernah ke Jerman tuh. Jerman tuh dari Kelapa Dua ke kanan gitu. Natal mana itu? Jajaran Arman. Arman. Ya. Nah ini, kucing. Jadi air sama tisu itu pernah berantem. Naik ke atas. Air sama batu pernah apa? Gara-gara cebok dia ribut. Ya, air merasa paling mulia, batu ya paling mulia. Ya kita bahas dulu waktu di Sakinah. Yang bagus itu, yang mulia itu, yang abdal itu pakai air atau pakai tisu? Jawab. Kenapa? Mesti. Ya, karena sifat air yang cair tadi, maka bukan sekedar menghilangkan najisnya, ainun najasanya, tapi asarun najasanya juga hilang. Asar itu ya sisa-sisa ainnya. Kalau maaf ya, teletong itu ya airnya, kotoran itu ya airnya, benda najisnya. Tapi kalau sisa-sisanya kan itu ya yang licin-licinnya dan seterusnya. Kalau pakai air tuntas gak? Tuntas. Oh, ya tuntas semua, bersih. Kalau pakai tisu, enggak tuntas. Maka abdul pakai air itu apa? Karena bisa maksimal ceboknya. Kalau pakai tisu tidak maksimal. Hanya orang-orang Eropa itu kurang bagus anunya, ceboknya. Tapi dia kalau suruh pakai air juga nggak bisa. Tapi batu ini juga nggak mau kalah ya. Tetap dia merasa apa? Saya paling abdul. Kenapa? Kalau pakai batu itu kan berarti ada wasilah ya, perantara tangan kita supaya nggak bersentuhan langsung sama najis. Itu jadi terhalang sama tisu, terhalang sama apa? Nah, jadi apa itu namanya cebok pakai selain air itu punya keistimewaan, tangan nggak langsung kena Allah. Maka itu dalam kitab fikih al-jam'u bainahuma afdal. Jadi kalau al-iktisar pasti bilma. Kalau mau pilih air apa, batu atau tisu, ya afdalnya pakai air. Tapi al-jam'u bainahuma, menghimpun dari air dan apa, itu jauh lebih afdal. Pertama pakai tisu dulu, setelah itu yang kedua baru pakai air. Kayaknya jarang itu yang kita air aja, tisu. Nah sisa-sisa kotoran, kalau memang najis nggak sisa-sisa kotoran? Tetap najis. Cuman karena jumlahnya sedikit, kategorinya makfu itu? Ya dimaafkan, dimaklumi. Yang penting sisa najisnya itu tidak melewati tempat keluarnya, area tempat keluarnya najis. Jadi kalau misalnya ibu mau cebok pakai tisu, itu yang sudah melewat sampai ke paha itu nggak bisa tuh, karena sudah lewat dari apa, anusnya. Kalau masih sekitar anus nggak apa-apa. Pipis ya sama, kalau udah lewat ke paha itu udah nggak bisa pakai tisu, harus pakai air. Jadi batasannya masih diperbolehkan pakai selain air itu bila najisnya masih sekitar itu. Tapi kalau sudah ke paha, apalagi ke betis, itu nggak bisa ya. Yang pertama, asani adapun najis makfu yang kedua yaitu tinus syawari'i. Ini di daerah Pulau Gebang kali ya, Bantar Gebang nih. Ini orang DKI lagi bingung bu. Per Agustus besok sudah ditutup Bantar Gebangnya untuk orang DKI. Mudah-mudahan Depok belum ngalamin ya. Jadi nggak bisa orang Jakarta buang sampah lagi sekarang, karena di sananya udah ditutup. Ya Allah. Depok masih aman ya? Depok buangnya kemana? Bayung. Oh iya masih aman. Nah, yang kedua yaitu tinus syawari'i. Kalau kita bilang jatuh. Ini modelnya yang kedua ini kita melintasi area
yang bertebaran debu, jalan umum tapi banyak apanya? Debu. Yang debu itu sudah bukan debu murni, tapi dia apa? Kecampuran banyak najis. Ya tadi saya contohnya di daerah Bantar Gebang, atau mohon maaf ya, di jalan-jalan ada jagal sapi atau ayam deh, ayam yang, nah ini saya kalau ke Sukabumi ada tuh kandang ayam yang angin-angin tertentu bukan cuma bau tapi apa, debunya itu sudah campur sama keletong sama ya Ustaz Iwan ya, pas sebelum paruh kuda itu yang tahu, jangan-jangan punya ente. Wah itu gimana Pak menghindarinya? Kalau memang itu jalan umum biasa kita pakai, tidak masalah. Walaupun kita sudah yakin di situ pasti ada najisnya. Nah, iyalah. Cuman istilah ma'fu tadi dibatasi biqadri ma yata'azzarul ihtirazu anhu. Ini penting Pak, koin ini. Yang penting kita memang sulit menghindari jalan itu memang. Tapi kalau mau menghindari ya bawa mobil jangan lewat situ, lewat tol. Nyampe nggak Ustaz Iwan itu debu-debu kotoran ayam ke jalan tolnya, buat sini nyampe nggak? Umpama nyampe juga kan bingung kita mau lewat mana lagi kan? Jadi kalau memang udah nggak ada jalan lagi, ya kita harus melintas di jalur yang banyak kotoran itu, najis itu nggak apa-apa. Yang penting status kita dinisbahkan itu bukan al-mutalaffih, bukan kita memang penuh apa. Al-mutalaffih itu maknanya berlumuran aslinya. Yang penting begitu lewat bukan terus pada nempel di mana, di baju gitu, yang pas kita nyampe di tujuan kita itu tadinya putih jadi hijau semua gitu, nggak begitu al-mutalaffih itu. Kalau itu sih jelas najis. Kalau sekedar debu doang kan, kalau kita pakai baju putih ya sampai di lokasi kan nggak sampai yang coklat begitu ya, paling apa? Ya dekil dikit-dikit deh ya. Itu juga dekilnya bukan karena debu itu ya, campur ada keringat, ada kena saus pangsit, kena kuah seblak, kan gitu ya, campuran baju kita berubah warna. Selagi memang kita tidak berlumuran najis itu waktu melintas, itu kategori bajunya makfu. Najis, tapi kategorinya apa? Makfu. Yang penting makfunya tadi apa itu? Jangan sampai kita takfrid. Takfrid itu gini Pak, posisi najisnya sebelah kanan, gitu dah. Kita kan jalannya sebelah kiri. Kok yuk maksain ke kanan, udah tahu pusat najisnya ada di sebelah kanan. Itu takfrid namanya. Selagi bisa masih menepi di sebelah kirinya, menghindari apa itu najis yang bertebaran tadi, itu kategorinya masih makfu. Saktatin, atau kondisinya kita nggak memang lagi jatuh di situ. Kalau kita pas melewati itu terus kepreset di situ terus apa? Ya namanya debunya debu najis, kita jatuh kepreset kan pasti kena lagi di bawahnya. Kalau itu nggak makfu lagi. Jadi yang kedua ini makfu kalau tadi kita sulit menghindari itu. Yang kedua makfunya apa? Ya, kalau memang kondisinya tidak berlumuran, ya. Kalau berlumuran tetap najis. Ya Allah, daerah mana yang sekarang ada? Daerah pasar nih. Ibu-ibu yang suka ke pasar Cisalak, baik-baik kalau lewat belakang itu. Oh, sampahnya. Jangan cuma sampah, najisnya pasti. Pas ibu mau maulid lagi, ada sholat apa duhanya berjamaah, lewat situ lagi. Gimana bajunya masih dipakai buat sholat tuh? Ya selagi nggak ada jalan lain ya nggak apa-apa. Tapi saya lihat ada jalan lain selain di situ. Ya, ada yang lewat depan kan? Ya, seperti itu. Tapi kalau memang jalannya cuma satu-satunya, terus ibu lewat situ jatuh, kalau itu jelas ganti baju kalau itu.
Atau mohon maaf ya, namanya jalan penuh najis begitu walaupun sekedar debu, mestinya kan kita cepetin jalan ini, malah sengaja takfrid apa sambil melihat sampah. Lah itu gak bener lagi, kalau itu gak maksul lagi kalau itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa ini Pak Ustadz baca yang ketiga? Asalis apa? Ma'ala asfalil rufi ya. Yang ketiga, sisa-sisa najis di bawah uzah yang sulit terhindari di jalan. Hukumnya makruh setelah digosok karena hajat. Baik. Asalisu adapun yang ketiga yaitu ma'adnya najis ya, ala asfalil khuffi yang ada di bawah khuf. Khuf itu bahasanya dulu ya, muzah atau stewel kalau zaman dulu itu stewel. Anak sekarang nggak tahu stewel. Stewel itu ya sepatu Bang Haji Omah itu yang sampai ke dengkul itu. Stewel. Ya seperti itulah ya. Ya Bang Haji Omah dulu kan yang Satria Bergitar apa itu ya. Ada filmnya itu. Bukan sepatunya itu kan sampai apa? Kebelat gimana Bang Haji Omah ya? Atau namu dah ke Majlis Ta'lim Al-Bahri itu kan nyopotnya lama banget, orang sekali itu banyak banget. Nah itu namanya orang perjalanan jauh kan butuh apa? Sepatu yang kuat semuanya, kuat dari dingin, kuat dari maka dia pakai sepatunya sampai ke dengkul. Intinya nutupin mata kaki. Dan tentunya selama jalan itu pasti nginjek apa? Najis. Orang kalau mohon maaf ya Pak, dalam aturan stewel itu atau bot itu nanti ada kondisi dia sholat nggak perlu nyopot sepatu. Sekarang kalau buka masang lagi loh, talinya ada 15 biji apa itu talinya. Bukan yang kayak tali buat kita ke kantor, bukan. Tahu kan saya ngomongin sepatunya Bang Haji Omar, tahu kan? Nah, yang anak-anak mungkin nggak tahu kan ya. Nggak pernah nonton film Merah, ya ini ada di. Jadi ma'ala asfalil khuf isinya ma min najasatin dari apa? Najis. Najisnya layak lo yang tidak sepi apa at-tariqu melintas anha darinya najasa. Mau nggak mau namanya orang jalan. Walaupun tidak ada unsur sengaja, misalnya ini mumpung dapat diskon akhirnya ada tai otak diinjek aja gitu. Namanya jalan kan kita nggak tahu. Coba ibu jalan rame-rame segeroyokan ibu-ibu ya dari sini kemana lah, tolong ke rumahnya mertuanya Mas Biat tuh daerah mana tuh? Saya pernah ke sana itu. Jauh ya. Kalau jalan jauh itu. Ini kan contoh doang, tapi jangan dipraktekin. Segeroyokan ibu-ibu, ada 10 aja rombongan ke sono ya. Saya tanya ya, ibu-ibu yang jalan kaki apalagi sambil main HP gitu, yakin nggak nginjek tai lotok? Yakin nggak? Pasti di antara 10 orang itu kan berarti 20 kaki ya. Yakin nggak itu ada yang nggak nginjek? Pasti ada yang nginjek. Nah, nginjeknya sengaja apa enggak itu? Mana ada ibu-ibu yang mau nginjek tai otak? Kan nggak ada. Keinjek mana? Iya. Sambil ngobrol jalannya. Sama orang dalam perjalanan itu kan sulit menghindar untuk tidak menginjak najis karena apa? Untuk najis-najis yang melekat di bawahnya sepatu orang musafir itu, fayuqa maka dimaaf inda ba'dad dalki. Tapi ini mohon maaf ya, jangan pas lagi mau sholat langsung sholat begitu saja. Ya tetap dibersihkan di bawah apanya. Cuma namanya bersihin bawahnya sepatu itu kan nggak bisa kayak, mohon maaf ya. Ya pasti masih ada apa? Sisa-sisa najis. Untuk sisa-sisa najis yang ada di bawah sepatu kita itu yang stewel tadi, itu kategori najisnya makruh.
Yang penggunaan apa khuf tadi lil hajati karena kebutuhan seumpama musafir. Oke. Ya Allah, apalagi nih? Yang keempat saya baca dulu, nanti baru diterjemahin ya Pak Ustadz ya. Ar-rabiu adapun najis makfu yang keempat yaitu damul baragisi, darahnya nyamuk. Ya kalau ini gampang nyontoinnya nih, apalagi musim kemarau biasanya banyak apa? Nyamuk. Nyamuknya atuh. Marupanya darah kola yang sedikit, yama minhu darinya al-baragis au kasuro ataupun illa idza jawaza, kecuali apabila melewati apa damul baragis haddal adati, akan batasnya kebiasaan. Sawaun, yaitu sama saja fi saubika, adapun najis tadi melekat di baju kamu, au saubi ghairika, atau baju teman kamu, tapi pada bistahu kemudian memakai kamu akan saubi ghairika. Apa ini terjemahan nomor 4 nih Pak Ustadz? Monggo. Keempat, darah nyamuk baik sedikit atau banyak hukumnya makruh, kecuali melebihi batas kebiasaan, baik di pakaianmu sendiri atau pakaian orang lain yang kemudian engkau pakai. Darah nyamuk tuh kalau kena baju kita kelihatan nggak darah? Kelihatan. Tergantung bajunya kali ya. Kalau hitam nggak kelihatan, kalau putih ya kelihatan. Tapi kan umpama sekelihatannya darah nyamuk kan cuma apa? Sedih. Jadi dikit banyaknya itu kalau emang apa? Dia nempel di baju kita itu darah makfu, najisnya apa? Makfu. Yang penting tidak melampaui batas gitu aja secara adat, secara kebiasaan. Maksudnya apa? Kecuali ada peperangan antar nyamuk. Tauran. Peperangan antar nyamuk, nyamuknya mati kabeh. Akhirnya matinya semua di baju kita, itu kan sama aja. Apa ada yang mau perang begitu? Yang terakhir, yang kelima nih, al-khamisu. Ini sih yang buat yang muda-muda, kalau yang tua makanya kagak. Ini ngomongin darah yang ada di pipi. Darah apa di pipi? Oh kan. Ilok nenek-nenek masih jerawatan baik. Ada. Masa? Gendut amat. Balik ketiga. Katanya jerawat itu tanda orang gendut ya? Ustaz balik ketiga. Ini balik ketiga. Biasa katanya. Saya dari dulu nggak pernah jerawat dulu, karena memang saya nggak genit. Oh banyak pikiran. Dia mikirin pacar, genit juga. Enggak, ini angkat saya ngomong sama nenek-nenek di kampung saya. Bu, soalnya dia aja mungkin nenek-nenek masih jerawatan. Mohon maaf ya, lagi sholat tiba-tiba keluar darahnya itu jerawat. Najis nggak? Najis, secara hukum cuman karena jumlahnya sedikit itu loh. Najis makfu ya tetap najis gitu, cuman karena saking sedikitnya makfu. Makfu itu apa sih kalau bahasa kita? Ya nggak apa-apa lah, dimaklumi. Kalau sedih. Sekarang kalau bisul gede ini bukan apa? Bukannya bisul mengklak di pipi. Nah, gimana kalau pas sujud keluar semua itu darahnya gimana? Najis nggak? Najis. Nah, dulu baca dulu udah main najis aja. Coba Pak Ustadz baca yang nomor 5 ini banyak, langsung saya habisin. Al-Khamisu. Alhamdulillah. Yang kelima, darah dan nama jerawat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menggaruk jerawat di wajahnya hingga keluar darah. Namun
Kemudian beliau melakukan sholat tanpa membasuh darah tersebut terlebih dulu. Seperti halnya darah jerawat adalah cairan yang selalu keluar dari bisul. Nah, tuh. Sama berarti jerawat sama bisul. Terus? Begitu juga sia-sia darah tentu. Sisa-sisa ini ya tidak pakai kacamata. Kacamatanya Saya agak kaget kok sia-sia. Sisa-sisa ya. Terus? Kecuali darah apa tadi? Berbekam ya. sisa-sisa darah cantuk. Ya. Semua itu mengecualikan darah-darah yang keluar karena sesuatu yang jarang terjadi, baik luka atau yang lainnya. Terus? Maka hukumnya disamakan dengan darah istihadah. Tidak sama dengan jerawat yang sering dialami oleh manusia. Keringanan yang diberikan oleh syariat pada kelima macam najis ini memberitahukan bahwa masalah bersuci itu mudah, sedangkan hal-hal yang baru yang dibuat seakan sulit dan berat itu hanya karena was-was saja tanpa berdasar dalil yang sah. Al-khamisu adapun najis ma'fu yang kelima yaitu damul basarati. Di situ di terjemahan ada harakatnya ya. Ada enggak? Ada barisnya enggak Bu Arabnya? Ada. Tolong dikoreksi kalau saya salah baca ya. Damul basarati betul? Apa? Darah? Seumpama jerawat gitu aja udah. Wama dan perkara bukan sekedar darah yang fasilu yang terpisah ia minha darinya basarat. Apa isinya mak? Bukan cuma darah, min qayhin nanah. Nanah itu qayhin, tapi kalau nanah bercampur darah bukan qayhin, sodidin. Iya. Baik itu berupa nanah murni, wasodidin dan darah yang bercampur nanah. Ini kejadian ya, wadalaka, betul bacanya wadalaka? Betul Bu? Ibu-ibu pada melihat buku nggak ya? Oh, diem aja. Kalau ada salah DM, berarti salah itu ya. Wadalaka pernah menggosok, menggaruk siapa Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apa itu? Bisratan apa basaratan? Basaratan akan jerawat ala wajhi yang ada di wajahnya. Berarti jerawat dari dulu udah ada ya? Sahabat Nabi aja itu ada yang jerawatan, namanya siapa itu? Abdullah bin Umar jerawatan. Tapi pasti bukan genit kalau beliau. Hah? Ilok Abdullah bin Umar genit. Hah? Oh dari debu bisa. Berarti itu kalau yang dibilang jerawat itu genit itu mitos. Oh ibu yakin banget ya. Iya. Tahu-tahu. Gatal enggak Bu? Mohon maaf ya, saya belum pernah jerawat juga dulu itu. Belum pernah itu. Tapi jangan gara-gara ngomong begini besok jerawatan, jangan juga itu. Lucu juga kali bisa jerawatan ya. Debu apalagi pikiran ya. Kalau kurang duit bisa jerawatan tuh. Buat loh. Ibu-ibu langsung nyambut. Tapi kalau melihat pipinya bersih-bersih berarti duitnya banyak ini ya. Banyak mah jangan amin Bu. Emang kalau punya alhamdulillah gitu. Kalau amin tuh berarti belum banyak, pengen banget. Aduh, ini kasus mulu gitu. Kalah pilpres bisa jerawatan nggak? Jadi dia pilih nomor 2, akhirnya kalah yang jadi nomor 1. Itu bisa jerawatan nggak Bu? Oh pikiran kali ya.
nggak kebagian sembako bisa jerawatan. Jadi banyak Ustadz Waluyo itu ternyata jerawat bukan karena apa dendam. Nah buktinya Abdullah bin Umar itu jerawatan. Ceritanya beliau menggaruk jerawatnya siapa? Mungkin karena gatal berarti ya. Ini apa yang punya jerawat jangan diem aja jawab. Gatal nggak Bu? Ini yang muda-muda dulu, gatal nggak? Gak pernah jerawatan ya? Iya udah tahu dah, saya juga nggak tahu. Akhirnya garuk gitu loh. Dalam mazhab Imam Syafi'i dalam sholat batal nggak? Halo? Aturannya itu. Garuk, kukur, kalau orang Jawa bilangnya apa? Kukur, garuk batal nggak sholatnya? Batal. Garuk berarti sering loh. Nggak berlebihan gimana maksudnya? Gini bukan. Udah kita bahas dulu. Anggota tubuh kita itu kan secara umum terbagi dua ya. Ada a'dha'il khafif, apa lagi satu lagi? Lawannya? Ada a'dha'us tsaqil. Ada kategori anggota tubuh ringan, ada kategori anggota tubuh berat. Anggota tubuh ringan itu jari-jari itu anggota tubuh tapi dia ringan. Ya, jadi kalau gatal misalnya, itu kalau maaf ya, gatalnya di bagian mana? Bokong ya, bokong mungkin duduk tadi ngaji kelamaan jadi gatal. Itu bagaimana supaya apa? Nggak batal? Taruh saja ini, plek gitu ya di bokongnya. Oh, bokong bisa rata begini ya, kalau ini contoh ya rekan. Lah nanti yang garuk itu ininya nih. Batal. Ini walaupun sampai bolong bokongnya nggak batal. Karena yang gerak apa? A'dha'ul khafif. Yang gerak hanya jari. Tapi kalau gini, ini kan ikut gerak, batal. Nyamuk lagi sholat gatal. Menceloknya di mana? Di pundak, taruh, plek gitu. Lagi sholat nggak apa-apa gitu, plek, udah. Lah nanti tak jari yang main. Itu sampai bolong pundaknya nggak batal. Karena garuknya pakai apa? Jari. Kalau gini batal, karena ini kan ikut semua. Terus apalagi Pak Ustadz? Nih, apa namanya? Kedipan mata itu. Jadi mata, apalagi kalau cacingan ya. Orang kalau cacingan katanya apa? Iya batal. Di puluh. Batal nggak sholatnya di puluh? Agak. Enggak, karena dia termasuk a'dha'ul khafif. A'dha'ul khafif. Termasuk bibir. Bibir itu a'dha'ul khafif. Coba kalau misalnya bibir gerak batal lah, terus kita sholat gimana bacanya? Kalau bibir imamnya mana pasai banget kayak misalkan sampai keluar dari bisa batal itu. Kata imam lebay, semua makhrajnya itu ditambah-tambah bisa batal. Iya, kalau yang sudah ahli kan nggak sampai monyong-monyong ini cerita orang baru belajar tajwid belum coba. Nyebut dot susah banget, bok dan bok dan monyong bok. Gurunya sampai kesel. Ya Allah, saya nggak tahu ya. Kalau ngaji itu kalau nggak iseng itu nggak lucu, apa nggak seru ya. Ini mohon maaf ya, ada orang Jawa nggak di sini? Ya, semuanya orang Jawa nih. Jawa nih. Orang Jawa itu di Kebumen, ini ada orang Kebumen nggak ini? Mana nunjuk? Dulu ibu ngajinya di Kebumen itu, waktu suruh baca Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, cuman nangkep doang alamin. Nah, gurunya bilang gurunya kan dia di Ausatul Halqi apa Aqsal Halqi dia? Ini tuh loh, Ausat, Aqsa atau A'lal? Halo?
tajwid pada diem aja ya. Ain itu ausat kalau nggak salah ya, di tengah tenggorokan gitu. Kalau hamzah kan di rongganya ya, rongga tenggorokan. Kalau ain kan agak ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, salah. Mestinya apa? Alamin. Tapi ibu yang di Kebumen nggak bisa. Akhirnya kategori ngak gitu. Loh, ngak itu maksudnya supaya nggak jadi a. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya gitu. Loh, nggak percaya, tanya aja mbak itu. Awal mula orang Jawa ngomongnya ngak itu ya gitu. Saya udah nanya bu sama mbak gitu itu. Oh mbak, itu orang bisa ngain gitu, bukan ain. Gara-gara susah membedain a dengan a gitu. Ibu dulu ngajinya begitu, akhirnya ngalamin itu ain, bukan hamzah. Belum sempat lempeng keburu hijrah ke Jakarta. Akhirnya sampai Jakarta tetap ngak gitu. Mohon maaf ya. Iya itu. Jangan bilang kira asabah itu beda. Mata, lidah, termasuk orang laki, mohon maaf ya, kalau itunya gerak-gerak lagi sholat nggak batal. Kalau itunya ya, Jarinya maksudnya? ya itulah, ya. Itu nggak batal. Sholat tuh mikirin apa tuh itunya gerak. Batal nggak? Juga no. Karena itu kategori a'dha'ul khafif, apa? A'dha'ul khafif. Anggota tubuh tapi ring. Lanjut, ya Allah. Jadi Abdullah bin Umar ini waktu ukurannya, waktu garukin jerawatnya pas sebelum sholat apa pas pada saat sholat kalau melihat kenyataan? Sholat. Lihat. Sebelum. Coba baca kalimatnya. Wadalaka Ibnu Umar radhiyallahu anhu basaratan ala wajhi fakhraja min adamu wa shalla wa lam yaksil. Kalau lihat walam yaksil itu berarti sebelum sholat. Karena ada korinenya walam yaksil kan. Jadi waktu mau sholat gatal jerawatnya, digaruklah sama Abdullah bin Umar. Langsung sholatlah itu beliau. Fakhraja, ketika sholat maka keluar minha darinya basara tadi apa? Adamu, keluar darahnya, darah jerawat tadi. Washolat, dan tetap sholat siapa? Pada saat keluar tetap sholat siapa? Ibnu Umar. Walam yaksil, dan tidak membasuh siapa? Ibnu Umar. Jadi tetap apa? Ya najis, cuman karena sedikit tapi dianggap mampu. Wafi maknahu, dan yaitu semakna dengannya apa? Ya Allah ya Karim, damul basarat ma'adapun perkara ya tarasyahu yang meresap ia min lakhatid damamili. Saya baca min lakhatid damamili, dari ya Allah lumuran beberapa darahnya bisul. Ad-damamil itu bisul. Jadi bisul tadi ibu bilang najis ya. Bisul najis nggak? Najis cuman makfu walaupun agak banyak. Jadi ternyata bisul itu sama dengan apa tadi? Jerawat. Ini yang disebut min lakhatid damamil allati tadumu. Tadumu yang bukan tadumu. Allati apa itu banyak? Tadawwamu tak? Tadumu. Gak cocok saya tadumu. Tapi tadumu di situ. Saya mau bacain tadawwamu. Kalau tadawwamu itu maknanya yang selalu keluar darah maknanya. Kalau tadumu berarti yang terus-terusan begitu maknanya ya. Ya Allah, apa ad-damamil ghaliban pada umumnya. Jadi tetap walaupun masih ada darahnya itu bisul ya, atau keluar saat dia sholat, ini tetap apa? Makfu najis. Bagaimana orang yang dibekam? Dibekam itu kan saya 3 bulan sekali pasti bekam sampai 40 titik gitu ya. Karena darah saya itu agak kental. Kalau nggak dibekam itu ya berisiko kena penyakit tertentu. Saya dibekam. Nah ini nggak lihat lama-lama saya sering dibekam ini ya, agak kurus dikit kelingkingnya.
Saya tukang bekam itu kaget, Ustaz Salim ngebekam saya, kaget. Pas dibekam darah saya biru. Masih keturunan mana itu? Ningrat. Awal-awal tukang bekam masih keturunan Raja Mataram kan. Ya Allah. Illa ma kecuali CCC. Wa kadzalika, yaitu seperti halnya damamil, asrul pasdi, adapun sisa-sisa orang bekam. Itu kan ditusukin kan. Terus nanti diapain? Dipompa, itu keluar darah. Dan nanti dibersihin. Setelah itu kan kadang-kadang masih ada bekas-bekasnya. Itu termasuk makbul. Darah-darah kan dia dari bekam itu nggak bisa langsung apa? Mandi dan seterusnya nggak bisa. Nanti nunggu apa? Pori-porinya rapat lagi. Ya berapa jam lagi? Ya Allah ya Karim, lanjut. Illa ma, kecuali perkara yaqa'u yang terjadi yaman nadiran, hal keadaannya langka, jarang mananya, min jirahin, dari apa, berupa luka, au ghairihi, atau selainnya jirah. Kecuali darah-darah yang keluar karena memang peristiwa langka. Bisulan mah biasa, orang bisul. Jerawatan yo biasa. Yang langka itu apa ya? Hah? Gini, ibu lagi sholat tiba-tiba ketiban genteng, enak banget contohnya ya. Contohnya enak banget ketiban genteng. Kan langka banget ada orang ketiban genteng. Pas kenanya bagian pundak, jirah namanya. Apa jirah itu? Luka. Nah, luka ketiban genteng itu keluar darah, itu tidak mampu karena jarang ada orang ketiban genteng. Kalau memang keluar darah, apalagi dah yang kira-kira jarang keluar darahnya itu. Gini, ibu kalau menstruasi kan biasa, halo, sebulan sekali bahkan ya. Yang jarang itu atau langka itu kalau keluar darahnya dalam bentuk apa? Penyakit istihadah, seperti itu. Maka darah-darah yang keluar karena biasa seperti bisulan, betul itu, jerawat, habis bekam, itu dianggap mampu. Tapi kalau kayak luka itu kan nggak selalu luka orang. Apalagi cantengan, biasa nggak orang cantengan kukunya? Biasa. Jarang ya, tiba-tiba sampai cantengan keluar darah. Apa hukum darah cantengan? Kalau memang jarang terjadi, najis, gitu saja. Tidak mampu. Jadi standar mampu dan tidak mampu dalam kaidah ini, dia sering terjadi, apa baru tumben terjadi. Tahu baru tumben terjadi? Ialah sesuatu yang langka. Itu yang dikatakan illa ma yaqau nadiran min jirahin aw ghairi. Nah, kasus-kasus darah yang keluar langka terjadi, jadi fayul haku, maka disamakan iyama bidamil istihadati dengan darah wala yakunu, dan tidaklah iyama yaitu fi maknal basarati, semakna dengan darah jerawat tadi, allati la yakhlu, yang tidak sepi, artinya biasa terjadi siapa insanu manusia anha, darinya al basarat. Ya Allah fi ahwali, pada keadaannya besar. Al-insan. Kesimpulannya apa Pak Ustaz? Saya suka nih dengan kesimpulan model begini. Ini buat catatannya, boleh dikasih stabilo ini. Wa musamahatu syar'i fi hadzal najasati. Ini agama memang luar biasa. Ini yang harus digaris bawahi. Wa musamahatu syar'i fi hadzal najasatil khamsi tu'arrifuka anna amrat tahara ala tasahul. Agama itu aturan. Saya ulang, agama itu apa? Orang kalau nggak punya agama, hidupnya tidak berat. Tapi aturan dalam agama itu menjunjung tinggi asas musamahah yang dipegang oleh NU itu, tawassut. Agama itu banyak toleransinya loh. Jadi tidak boleh beragama itu dengan memaksa-maksa, itu harus sempurna, tidak bisa itu. Karena ini masalah agama dalam prakteknya kasus per kasus. Sholat itu kalau memang selagi bisa diri kan diri loh. Tapi kalau apa musamahah artinya? Kemurahan, toleransi, keringanan. Wa musamahatus syar'i, adapun keringanan.
atau kemurahan agama fiha dan najasati. Kalau kita bicara kelima jenis najis tuh al-khams yang 5, yaitu tu'arribuka, menyadari kita, yaitu tu'arribuka, memberitahu apa musamaha akan kamu. Apa yang harus kita sadari? Anna amrat taharati, akan bahwasanya urusan atau perkara bersuci dalam agama Islam, yaitu alat tasahuli, didasari oleh gampang. Jangan mempersulit urusan apa? Kenapa? Kalau kita mempersulit, pakemnya harus begitu, nanti timbulnya, apalagi sampai mengada-ada, muncullah kewaswasan. Misalnya, Allahu Akbar, ini kayak ada yang netes darah dari pipi. Andai kata kita nggak tahu darah itu mampu, nanti sholat kita jadi was-was. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau kita nggak ngaji model begini, nanti akan menimbulkan waswas. Dan yang paling saya takuti, dia mengada-ada. Oh, ngaji sini karena darah, ayatnya sekian. Orang ngomong darah najis itu baru ngomong hukum asalnya saja, masih bahan baku di dalam Al-Quran. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam seumpama ilmu fikih kayak sekarang ini, ternyata najis memang darah apa itu? Jerawat, bisul. Tapi karena, maaf ya, biasa orang jerawatan dan sulit menghindar, walaupun najis tapi kategorinya mampu. Disitulah letak toleransinya dalam toharoh di dalam beragama. Begitu. Ini luar biasa ini. Makanya jangan mau ikut-ikut sama orang yang cara beragamanya kaku, itu jangan mau, ya. Yang ada ikutan matinya kaku. Ini pas mati maunya kaku apa lemes? Nggak ada orang mati lemes, rata matinya kaku. Seperti lemes. Yang lemes yang nungguinnya. Lah iya, suaminya meninggal kaku, yang nungguinnya lemes. Masa yang masih hidup lemes juga, kaku juga. Ya Allah. Wa ma adapun perkara dia yang diada-ada ia fiha pada urusan thaharah, yaitu waswasatun, melahirkan kewaswasan. Coba orang sholat waswas, nggak jadi. Sudah. Allahu Akbar. Sudah. Ya tetap iqa'un niat fil qalbi, tetap dapat wudu. Ya, maka fikih tampil di situ tuh, makanya mohon maaf ya, waktu iqa'un niat fil qalbi, jangan sampai niat doa apa fikih doang, ngaji tasawuf juga dong. Kenapa? Ada aturan tasawuf ketika kita mau sholat apa? Jangan tergesa-gesa. Hadisnya yang ngomong kayak gitu. Kalau kita mau sholat, tak usah tergesa-gesa. Sekarang kan orang kagak ngaji tasawuf, nggak ngaji fikih. Begitu dengar azan langsung lari. Begitu mau takbir, Allah, niatnya di mana? Masih masih begitu. Padahal aturannya santai. Tapi masalahnya ini pahalanya gede Pak Ustadz kalau kita pas dapat takbirnya imam. Ya, kalau Anda mau dapat takbirnya imam, kenapa telat datangnya? Sebelum azan datang begitu mesti. Islam tuh nggak kayak gitu, nggak kaku begitu. Bahkan kemarin kita bahas masalah orang masbuk sholat Jumat ya. Nah, ini bukan main-main, Jumat aja bisa masbuk. Waktu itu saya mau Ustaz Agus agak berbeda ya, Yang betul itu saya waktu itu. Jadi menurut saya masbuk itu ada dua macam dalam sholat Jumat. Ini yang laki ya, orang perempuan kan nggak sholat Jumat ya. Jadi bapak masbuk sholat Jumat itu apa? Nerusin Jumatnya apa terus ganti dengan zuhur? Niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Bagaimana maksudnya? Karena tetap 4 rakaat. Kata fikih itu ngomongnya fihi tafsilun. Jawabannya apa? Tafsil. Masbuknya itu kapan? Oh iya. Jadi ada ketentuannya. Masbuknya kapan? Kemarin perinciannya gimana? Kalau dia masih dapat rakaat pertama apa? Gitu kalau nggak ada. Kalau dia masbuknya hanya ketinggalan 1 rakaat, maka seperti umumnya sholat biasa.
imam salaman itu dia tinggal nambahin satu. Iya. Tapi kalau dia masbuknya tidak dapat satu rakaat sama sekali, misalnya pas dia datang imam sudah ruku atau bangun dari ruku dia baru dapat. Kalau itu jelas niatnya sholat Jumat tapi prakteknya sholat zuhur. Beda-beda kasusnya. Ini adanya di fikih. Di Quran nggak ada, hadis nggak ada. Nah, yang pikiran saya, andai kata tuh orang ngajinya cuma Quran doang, gimana menghadapi kayak kasus ini? Ini ada kejadian lucu deh. Saya diundang acara Muharram. Temanya ini cocok sama temanya Pak Ustaz Agus lagi mau bergerak maju. Saya pakai fatwanya Syekh Athaillah Sekandari. Tarhal min kaunin ila kaunin. Apa itu? La tarhal min kaunin ila kaunin fakunu kalhimar rama yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi wal ladhi irtahala minhu bal irtahil min al aqwan ila al mukawwin wa anna lillahi muntaha. Jadi dalam rangka mengambil momentum satu Muharram, setiap kita harus punya pergerakan maju. Sebab orang kalau nggak maju, nggak ada, maka orang hidup tuh kalau punya pengen semangat harus punya cita-cita. Nggak punya cita-cita pasti hidupnya nggak semangat. Nah, orang hidup yang nggak punya cita-cita itu jalannya jalan di tempat seperti keledai yang tukang giling itu. Zaman dulu giling tepung itu pakai apa? Keledai. Kalau di Jogja ada yang meletak itu, dia pakai sapi giling namanya, giling mie-nya itu adonan mie. Lah keledai itu atau sapi itu kalau dia dilepas itu dari sini bisa langsung nyampe ke Surabaya loh itu, karena seharian dia muter. Tapi keledai mana tahu tempat yang dituju oleh keledai gilingan itu adalah tempat yang tadi diinjak karena dia muter. Maka kita nggak boleh hidup kita muter aja itu nggak boleh. Corok sodako 2.000 aja itu berarti sodakonya muter, tahu nggak? Halo, ngaji loh, ngaji. Ya Allah, kok ngaji masih begini aja? Berarti itu apa? Muter. Harus ada rencana-rencana apa? Supaya kita nggak sama keledai. Tahun ini saya ngajinya harus bisa begini, harus gitu. Nah, niatkan semua itu kepada Allah. Sodako ya kepada Allah, supaya kita tidak sama. Nah, terakhir setelah ngomong gitu, diskusilah sama apa? Sama jamaah itu di Depok. Yang menarik menurut saya itu, ini mohon maaf Pak, sebelum saya datangnya apa biasa kita biasa Pak diskusi. Apa yang didiskusikan? Fikih Pak, karena saya sudah senang tuh ada orang diskusi fikih. Ada narasumbernya? Nggak ada. Waduh, kepala saya mulai pusing tuh. Diskusi nggak ada narasumbernya. Jadi apa? Dari jamaah ke jamaah. Bayangin coba. Kalau masih sekitar hal-hal yang gampang sih mungkin nggak ada. Nanti yang saya pikir kalau ketemu kasus yang berat, gimana cara jawabnya? Saya ambil sampel kemarin kasus yang agak berat, maka dia bingung. Iya. Berarti kita harus ngaji. Ya harus ngaji, bukan cuma apa? Diskusi doang. Udah cari guru fikih yang alim di Depok. Saya pikir nyari guru Depok apa Ustaz Agus atau apa? Makanya Depok ya. Kalau saya kan Jakarta. Ya banyak kalau Ustaz Depok yang alim fikih gitu. Ujung-ujungnya malah nelfon saya, ngimpor lagi dari Jakarta Ustaznya gitu. Ngajinya Fathul Qorib, alhamdulillah. Emang ngaji-ngaji kayak begini nih, apa ya namanya? Kita nggak bisa mengada-ada dalam agama. La asla yang tidak ada dasar yaitu maujud, laha baginya apa tadi Pak? Musamaha. Kok musamaha? Laha baginya was-was. Atau kusani, wallahu a'lam bishawab. Banyak nih ngaji hari ini. Ada pertanyaan sebelum lanjut kitab kedua? Sebagai izin Ya. tanya ke. Iya. Iya. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Kalau tadi pakai ngerti saya agak merem-merem, tapi kadang ngantuk jadi saya bertanya. Gini kan tadi kalau ada darah itu yang dari jerawat ya. Pertanyaan saya kalau orang templokan nyamuk, gigi nyamuk, terus dia usap begini, ada darahnya, gitu. Itu kan bukan dari tubuh gitu, dari nyamuk begini gitu ya. Apakah itu dalam keadaan sholat darah itu termasuk ya memang sudah haram ya, najis? Apakah sholatnya sah atau bagaimana Pak Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita menjadi makmum, kemudian kita pas ada di belakang imam. Nah, begitu imam kita duduk iftiros, kita lihat di kaki imam itu ada najisnya. Misal tai cecak lah, gitu. Nah, posisi makmum itu bagaimana? Apakah mengingatkan imam setelah salam bahwasanya ada najisnya? Bagaimana? Terus posisi makmum bagaimana? Apa terus ikuti imam sementara imam sedang najisnya? Kemudian yang ketiga ini terakhir Pak Yai, ketika orang sholat itu bersin tidak cuma sekali, mungkin 2 atau 3 kali, sehingga ngeblank gitu. Ngeblank? Iya. Jadi karena sholatnya sendiri. Iya. Bersin. Terus tadi saya baca apa ya gitu. Sudah berapa rakaat itu? Iya. Sudah berapa rakaat terus tadi yang dibaca apa ya gitu. Nah, kalau dalam keadaan ngeblank seperti itu, bagaimana Pak Kiai? Apakah kita harus ulangi lagi Fatihahnya ya, atau suratnya yang tadi kalau ngeblank masalah tadi berapa bilang rakaatnya, apakah harus ada sujud sahwi juga begitu Pak Kiai ya. Bentar Pak Kiai ya, ada suwun. Satu pertanyaan bocah nanti 150 tadi ya. Jadi kaidah usulnya bilangnya apa? Al aslu baqa'u makana ala makana, itu kaidah usulnya. Kalau kaidah berapa saya lupa. Coba nanti dilihat ya. Kaidah usulnya al aslu baqa'u makana ala makana. Gini. Baru kemarin nih hari Senin ngaji Fathul Muin, lau syakka al mutawaddi lum'atan au luma'at, gitu bahasanya di Fathul Muin. Kalau orang ragu, ragunya dampak dia ngeblank, dampak bersin tadi. Tadi udah Fatihah atau belum? Ya, udah Fatihah atau belum? Atau tadi Fatihahnya udah full atau separoh? Gitu kan ngeblank kan bisa kemana-mana. Itu fihi tafsilun. Ragunya qabla ruku atau ba'da ruku? Wah, baru kemarin masih hangat, masa kapal banget masih mulai. Kalau qabla ruku dia syaknya, ngeblanknya, ragunya sebelum ruku, nanti ditafsir lagi. Imam Ibnu Hajar ya, di kitab Fathul Jawad itu komentarnya. Kalau dia ragunya sebelum ruku, saya tadi baca Fatihah atau apa? Atau belum? Ulang lagi dari awal surat Fatihahnya. Ulang lagi kalau dia bilang baca Fatihah atau tidak. Qabla ruku. Tapi kalau dia tadi saya baca Fatihahnya udah full apa belum? Udah walad dolin apa baru ihdinas siratal mustaqim? Untuk kasus seperti itu tidak usah dari awal, yang diragunya saja, al-maskuknya. Jadi ada al-maskuk. Jadi dia mulangnya tidak perlu dari awal ke posisi yang dia ragu saja. Kalau qabla ruku. Tapi kalau ba'da ruku, misalnya udah ruku dia ragu, maka rakaat yang pertama yang dia maskuk tadi ada apa? Statusnya mulghah.
Apa menurut Allah? Tidak berfungsi. Tidak dianggap rakaat. Berarti dia masih punya utang 1 rakaat. Oh, ini ngaji namanya nih. Ngaji fikih. Nah, berarti nanti dia masih punya utang apa? Ya tambahin lagi 1 rakaat, bukan 1 ruku. Nah, apakah sunat sujud? Tetap sunat sujud sahwi. Ya, jadi kaidah al-aslu baqa'u makanan ala makanan itu nanti tafsir tergantung maskuknya. Maskuknya kullu atau ba'du. Terus qabla ruku atau ba'da ruku. Itu praktek aslu baqa'u ala makanan dalam kasus orang apa? Syak atau ragu. Jelas kali itu ya? Ya. Kalau kurang jelas baca aja Fathul Muinnya ya. Yang baca ruko nggak ada tafsirnya. Misalnya gimana? Yang baca ruko. Misalnya gimana? Artinya nggak ada pengaruhnya antara ba'du apa kullu. Enggak ada, kalau itu mutlak. Yang lucu ini, bonus ini namanya bersama. Kalau dia masbuknya ba'da faradhis shalah. Jadi udah selesai sholat, aku tadi pas bersinnya yang ngeblend ini rakaat ketiga baca Fatihah orang adalah lam yu'athir. Masih hangat tuh. Ya, nggak ngepek, jadi nggak pengaruh kalau dia saknya ba'da sholat, ba'da faradhis shalah. Tidak ngepek sama sekali. Anggaplah itu bonus lah. Tapi jangan sering-sering ngeblend ya, ngarah bonus terus. Tadi yang pertama masalah apa tadi itu? Darah nyamuk ya. Oh, darah nyamuk. Kan tadi kan bipilih, kalau bipilih ya najis, nggak ada mampu. Makanya kalau ada nyamuk ya nemplok, antepin aja. Ngerinya pas kita begitu ada darahnya, antepin aja. Pikiran. Kalau dia mati kita sama aja. Ada binatang mati bunuh diri. Ada. Itu kan nggak ya najis tapi mampu. Tapi kalau kita cemplungin beda kasusnya. Harusnya kan kita tabok sendiri. Iya najis, tidak mampu. Paham ya? Yang kedua apa tadi? Imam yang kebetulan. Oh, imamnya lihat dulu dia nginjek apa. Yakin nggak itu najis? Iya. Kalau pun najis mampu atau tidak mampu? Harus gitu. Kalau tai cicak kering ya mampu loh Pak. Kalau basah iya nggak mampu. Katakanlah yang basah tadi ya. Sebagai makmum kita harus bagaimana? Ya langsung kita kudeta saja imamnya. Masa kita lihat batal, masa begitu? Subhanallah itu mengingatkan imam untuk kasus tertentu. Tapi kalau nginjak itu kan bukan subhanallah, nanti malah imam jadi kacau. Apa ya gua orang subhanallah aja ini kan? Maka untuk menegur imam yang nginjek najis itu caranya kita kudeta. Bisa kudeta imam enggak? Soalnya ini wakil, ini ketua, bisa kudetanya kalau saya kasih tahu ilmunya. Kudetanya itu maju Pak. Bapak maju ke depan ke sampingnya, ya. Kalau imam alim cerdas masih paham, gue berarti bermasalah. Kenapa? Ada yang nyaingin di samping, begitu. Kalau nggak cerdas. Kalau nggak cerdas. Makanya jangan ngangkat imam yang nggak cerdas. Lalu ngawal. Darurat. Ngapain di sini? Ya sudah kalau memang darurat kita langsung mufarokoh saja. Kita berpisah. Imamnya sudah batal. Ya, apa itu? As'ad Samsul Arifin. Gus Dur pernah apa? Dituduh apa? Kentut. Ketua NU kentut ya. Jadi apa ya? Yang Probolinggo itu loh, coba ya. Mbak As'ad Samsul Arifin. Tapi itu kan ngeri banget kalau ulama kalau udah pakai koridor begitu. Tapi jangan pakai itu ya. Ya mufarokoh saja. Ya, jadi imam kalau kita maju misalnya dia nggak apa namanya itu, nggak sadar ya sudah. Makmumnya juga, aduh makanya kalau jamaah ini kalau bodoh semua saya pusing kepala saya. Ini kita ngikut yang mana ya? Lagi bapak ganjen banget sih pakai maju ke depan. Dia nggak tahu kalau kita lagi meraktekkan ilmu kudeta. Nah, nanti yang kita ikutin yang baru maju itu tuh, ya. Makmum-makmum yang di belakang nanti komandonya ngikut yang baru maju. Ya. Nah, nanti ngobrolnya kalau udah salam, ya jangan ngapa sih Bang maju, jangan begitu batal. Ntar kalau udah selesai salam baru tanya,
Bapak tadi kenapa maju? Ini imamnya ada najisnya. Berarti yang ulang siapa salatnya? Imamnya aja. Imamnya doang, yang lain selamat. Itulah pentingnya imam yang alim tuh begitu. Jadi, Paham ya? kualifikasi imam di masjid itu untuk soal fikihnya, 9. ya itu untuk soal fikihnya suka diabaikan. Iya. Standarnya adalah yang suaranya bagus. Iya. Kadang. Udah masyhur begitu ya. Iya, syarat jadi imam berapa? 9. Orang sekarang nambahin 10 berani. Wah, nggak ada syaratnya berani, nggak ada itu. Kecuali di komplek Kopassus lah. Iya, Pak, kalau ada orang alim, pasek, apalagi tua, Bapak jangan coba-coba maju, songong namanya. Ada orang alim kok maju ke depan. Ya, udah alim, tua, pasek, suaranya bagus lagi. Wah, Bapak jangan coba-coba maju lagi. Bikin masalah pasti kalau maju itu. Nah, ini kealiman seorang imam itu sangat dipentingkan. Kapan ya? Kita ngaji. Nabi itu tahu ngimamin sholat. Beda, 2 rakaat. Rakaat pertama biasa lah mungkin kayak surat yang agak panjang dikit tapi kok panjang banget. Misalnya An-Naba, Nabi baca surat pertama An-Naba atau An-Nazi'at. Nah mau masuk rakaat kedua ada bayi nangis. Bayinya kan bukan diajak sholat, digendong sama enggak. Kebetulan mungkin masjidnya dekat rumah, kedengeran. Tahu kalau ada bayi nangis, Nabi seketika merubah bacaan sholatnya. Semulanya mau panjang lagi diganti surat apa ya? 3 rakaat, 3 ayat itu. Al-Kausar kalau awal asri itu. Nabi langsung rakaat keduanya diganti wal asri. Apa urusannya Nabi mengganti surat yang sangat pendek ketika dengar bayi nangis padahal bayinya masih di rumah yang megang ibunya? Apa urusannya? Wah, Nabi kita sangat sensitif, sangat perasa karena ilmunya. Coba kalau Nabinya dablek. Kalau Nabi dablek gimana? Ya biarin nangis di rumah. Ini kan contoh. Kalau kita sholat udah dibau asap ya. Ingat, bau asap bukan garang tembang, beda. Kalau garang tembang kan ganggu, garang peda ya. Asap yang aneh, ya segera sholatnya. Rupanya dikomentari oleh Ibnu Hajar itu di antara yang bikin orang jadi berat sholat sama Nabi itu, di antara yang jadi jamaahnya adalah suami dari istri yang anaknya nangis itu. Ternyata setelah diteliti, kepikiran, lama banget Nabi imaminnya. Itu kalau nggak alim imamnya akan bermasalah. Dapat nggak 27 kalau udah gerundel gitu? Ya kagak lah. Biasanya Idul Fitri itu kayak Idul Fitri. Baca nangis. Terakhir saya nanya, bapak-bapak ini kalau baca Quran atau dengar Quran nangis nggak? Nangis kapan? Kemarin Jumat. Kenapa? Imamnya lama. Kira sekali menghayati artinya. Masya Allah. Udah ya, udah jawab semua ya. Berarti apa itu jawabannya? Udah tak itu gue sama. Iya. Jangan blank ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan Santri. Tadi Begitu. Oh ya. Alhamdulillah. Bapak nanya. Saya izin bertanya, mungkin agak di luar yang dibahas pada siang ini. Jika seorang wanita ini melahirkan tapi dengan cara sesarus dan dengan operasi, apakah tetap harus melakukan mandi wiladah Ustaz? Bersuci dari wiladah Ustaz? Mungkin cukup sekian Ustaz. Iya harus, iya. Tapi gak enak baunya kalau nggak mandi. Kita tetap mandi. Ya. Oke. Jawabnya singkat banget. Iya. Iya nanya apa? Ada lagi nanya Ibu? Oke. Ini mungkin pengalaman saya ya. Waktu itu ada acara ceritanya di suatu daerah kampung yang dalam banget tuh, daerah Bogor sana. Jadi ada suatu hajat, saya waktu itu izin numpang sholat di
Saya udah mau ambil wudhu, tapi saya udah nyalain keran, airnya itu ngalir, tapi berbaunya nggak enak. Tapi tetap saya melanjutkan wudhu gitu. Tapi saya tidak pakai kumur-kumur karena saya hanya melaksanakan yang wajibnya aja, karena saya tahu itu baunya kurang enak gitu. Tapi saya tetap melakukan wudhu, tetap melakukan sholat. Hingga akhirnya saya dalam hati kok ragu ya, ini udah kayaknya ke badan bau gitu pas lagi sholat. Terus pas ketika saya mau melanjutkan sholat asar, nah yang punya hajat itu baru bilang, saya baru tanya kepada yang hajat, Ibu maaf ini kamar mandi apa cuma saya aja yang ngerasa ini agak bau atau gimana? Nah setelah diselusuri, dia setelah tanya ternyata air itu keruh karena air sumurnya itu ngalir dekat tukang masak yang setelah cuci ayam, daging, sayuran dan segala macam, dia tuh nggak tahu kalau misalnya itu memang udah kecampur di air sumur itu dan ikut ngalir ke air keran yang di kamar mandi. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Maksudnya sholat yang udah saya laksanakan itu kan agak berbau ya, bukan agak berbau, memang bau sih. Itu sholatnya sah atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Air itu ada dua, udah kita bahas di situ. Ada air sedikit, ada air banyak. Air itu kan di Jawanya berarti ya fikih ya. Ma'ul qalil itu berarti dunal kul, berarti ini di bawah 200 liter itu. Waktu itu airnya banyak nggak? Nah, sumbernya dari mana? Berarti banyak kan? Iya, berarti lebih dari 2 bulan ya. Nah, kalau ada air yang mohon maaf ya, mutaghayyir namanya, air berubah. Mutaghayyir itu di Jawa hanya 3, rasanya, warnanya dan baunya. Berarti ini masuk contoh yang baunya berarti ya. Kalau air dunal kulata ini langsung dihukumi apa? Air mutaghayyir. Jadi tahirun ghairu mutahhir berarti dia. Suci bisa buat konsumsi tapi dia tidak bisa buat bersuci termasuk berwudu. Nah ini kasusnya airnya banyak tapi mutaghayyir. Mutaghayyir ahadu salah satu ausafi berarti baunya. Nah sumber baunya apa? Karena air mutaghayyir itu bisa berubah karena sayun tahir, bisa sayun apa? Najisun. Nah setelah diteliti ternyata ada kemasukan apa tadi itu? Ya cuci daging apa itu najis berarti. Pertanyaannya berarti mutaghayyirnya bukan mutaghayyir yang tahir ghair tapi najisun. Jadi airnya najis. Setelah itu nggak sah wudunya, wudunya nggak sah ya sholatnya diulang lagi. Tahun berapa itu Bu masih punya utang sholat? Oh, iya udah dibayar belum? Ntar habis ini langsung bayar ya. Iya udah. Nggak apa-apa telat bayarnya baru tahu ya. Kenapa baru nanya sekarang punya utang? Oh baru datang. Oh iya. Jadi punya utang ya sholatnya ya. Ya yang jadi persoalannya selain ibu yang di situ itu. Pada nanya nggak itu dia merusak yang lain itu. Tadi ibu kasih tahu ke sana ya. Ya telepon. Karena itu dakwah juga yang model begitu. Ingat ya, yang di situ waktu itu sholat menggunakan air itu semua tidak sah, najis. Ya bau kan, baunya bau kayak darah gitu kan. Iya. Masih kuat nggak ngaji di Penu? Masih kuat nggak? Oh kalau kuat ya, ayo kuat. Ayo baca. Oh langsung saya. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sama nih ngomongin di sekolah Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'ahu bi barakati ulumul bidarain ya rabbal alamin wa faslun an-najasatu thalathun. An-najasatu utawi pira-pira najis iku alasan dulu ada 3. Jadi najis ada 3 macam. Secara umum najis ada 3. Mughallazatun. Jadi secara umum maksudnya hukumnya urutan atau tingkatan derajat najis itu ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis. Nah, sebuah najis itu dikasih ranking sedang ringan itu karena proses menghilangkannya berbeda.
Kenapa najis itu akhirnya kok jadi berat? Karena cara menyucikannya juga berat. Najis ringan itu kan cukup diapain? Dipercikkan air saja. Berarti gampang ya. Karena cara menyucikannya gampang, disebutnya najis mukhaffafah. Nah, ada yang umumnya orang membersihkan najis diguyur supaya najisnya hilang, bekas-bekasnya hilang. Itu kan lebih berat dari yang pertama tadi. Sedang berarti daripada yang pertama, maka disebutnya najis mukhaffafah. Tapi ada model najis yang cara sucinya dia harus dibasuh 7 basuhan. Bayangkan. Yang salah satunya harus ada campuran tanahnya. Berat nggak itu model begitu? Berat. Berarti karena berat cara menyucikannya, jenis najisnya disebutnya mughalladhah. Itu dasarnya kenapa najis ada 3 tingkatan itu. 3 tingkatan itu yang menentukan karena cara menyucikannya apa? Juga 3 tingkatan. Nah, jenis-jenisnya apa aja Pak Ustaz? Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah yaitu iku najasatul kalbi, najis dari apa? Anjing. Wal khinziri dan babi, wa far'i ahadihima lan cabang saking salah suwijine kalbi wal khinzir. Berarti anjing, anaknya sampai cucunya sampai cicitnya, habis cicit apa di bawahnya lagi? Dan bilang dasar anjing, anaknya anjing, cucunya anjing, cicitnya anjing, tangganya anjing, di bawahnya lagi semuanya. Nah, kesian banget cucunya anjing ya. Babi juga sama. Bu, pertanyaan iseng tapi mengandung hukum. Lebih berat mana, anjing apa babi najisnya? Enak loh sate babi, kata yang doyan. Dibuat minyaknya aja enak. Itu yang ibu pakai buat bedak kan ada campuran. Makanya pipi ibu dia pada licin banget. Pakai minyak gelas. Ini kan ada buat bikin itu dari minyak babi, dari tulang babi. Jadi najis babi lebih berat daripada najis air. Ya, karena memang babi itu, mohon maaf ya, binatang yang memang takdirnya Allah, kita nggak perlu nanya-nanya apa alasannya. Bahkan sampai sunnah kita bunuh itu, ya, babi hutan. Kalau babi orang ditangkap juga. Jadi ya, anjing seketurunan, atau dia kawin silang anjing dengan babi sama, atau anjing dengan apa? Binatang lain. Kaidahnya begini, fal waladu minasyarif syarifun. Nah itu kaidahnya. Fal waladu minasyarif syarifun wa in kanat ummuhu ghayra syarifah. Kaidah. Mohon maaf, jangan protes. Allah yang bikin ini ya, takdirnya. Kalau keturunan itu melihat bapaknya, bukan melihat ibunya. Paham ya? Itulah dipakai oleh para habaib itu. Dia boleh menikahi orang lain, tapi yang perempuan tidak boleh dinikahi oleh. Karena berarti dia lebih syarifah, lebih mulia dari kita yang bukan. Jadi bapak yang mulia itu anaknya mulia, meskipun ibunya bukan orang mulia, karena si anak ngikut si bapak. Jadi si anak itu tetap mulia walaupun ibunya budak. Nah sekarang pejantannya anjing, betinanya sapi. Jangan sapi, anjing masa kawin sama sapi? Kambing. Ketinggian sapinya. Kambing deh ya. Bapaknya anjing, emaknya kambing, anaknya Kambing. Anjing sama kambing. Secara hukum ikut bapak atau ikut emak? Kok tahu? Tadi kaidahnya fal walad minas syarif syarifun wa in kanat ummuhu apa? Ghayr syarif. Jadi binnya itu kasih anjing. Walau kanat ala suratil ghanam, meskipun mohon maaf waktu dia lahir hasil percikan itu wujudnya wujud apa?
kambing, tetap najis. Kalau ada perkawinan sih, ya Allah, itu najis berat. Wal mukhaffafatu adapun utawi najis ringan iku baulus sabiyi, kencingnya anak bayi laki-laki, bukan perempuan. Ya oh, udah punya cucu baru oh. Anak bayi laki, anak bayi perempuan itu dihukumi sama anak dewasa. Gak tahu lah faktor apa ya, kencingnya orang perempuan dari bayi aja udah mau apa lo bayangin. Jadi gak tahu faktor apa itu, tanya dah. Baulus sobi, karena tadi bukan baulus sobi ya, tapi baulus sobi. Ya, ketentuannya bayi laki-laki, bukan perempuan. Ketentuan yang kedua, alladzi lam yat'am, yang belum kena makan siapa sobi, ghairul labani, akan selain apa? Susu. Ini ngomongin laban. Dulu ada kitab fikih kecil ya, terjemah lagi. Dan biasanya kita di sekolah-sekolah madrasah dicekokinnya sama fikih itu. Saya mau koreksi dikit mengenai laban, susu. Kalau di fikih-fikih terjemah itu, saya dulu belajar fikihnya pakai fikih Gontor, karena saya dulu kan awalnya pondoknya di cabang Gontor dulu, karya Imam Zarkasi. Jadi saya 8 tahun itu kena doktrin Gontor, makanya rada-rada bagaimana gitu. Kemudian berubah pas ke diri itu, jadi ada berubah. Saya mau ngomong begini, kasus mengenai laban itu begini. Ailit taghazi, dasarnya laban itu pertama memang makanan pokoknya si bayi itu. Berarti dia tidak boleh kecampuran apapun selain susu. Oke, satu. Wala farqa baina labani ummihi wa ghairiha, baik air susu itu dari ibunya atau dari orang lain, misalnya dia punya umur roda'ah, punya apa itu namanya ibu susu, sama saja. Wala bainal labani tahir wala najis, meskipun air susunya itu dari binatang yang najis itu, bayangin sampai kayak gitu. Asal tujuannya litaghazi, untuk makanan pokok. Walau min mughallazin, meskipun barang susunya itu, berarti kalau tuh bayi dikasih susu babi masih boleh. Secara teori kalau nggak ada makanan lain kecuali itu, litaghazi, supaya dia andai kata gitu. Wa in wajaba tasbi'u famihi minhu, meskipun nanti setelah dia nyusu harus dicuci mulutnya pakai apa? 7 basuh. Lah timbul pertanyaan, bagaimana susu kaleng itu? Susu kaleng itu khilaf. Kalau dia susu pendamping, maksudnya pendamping itu bukan makanan pokok, maka dia najisnya mukhaffaf. Tapi kalau si ibu nggak keluar ASI sama sekali, yang bisa menggantikan susu kaleng itu, maaf ya, itu hanya susu, itu juga kategorinya masih apa? Mukhaffaf. Kalau versi Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi susu kaleng pun masih masuk kategori apa? At-taghazi, sehingga si bayi kalau belum 2 tahun, dia najisnya masih mukhaffaf. Kalau dulu di kitab fikih saya di Gontor itu selain apa itu susu kaleng, susu apa namanya sebutnya. Jadi ketentuannya hanya ASI gitu. Ya wajar kan, namanya fikih masih kelas 1 sanawiyah, 2 sanawiyah itu kan. Dari dulu saya doktrinnya adalah harus ASI, bukan susu kaleng. Kalau kita ngaji susu kaleng pun tidak punya pengaruh sama sekali ketika memang tidak ada ASI sama sekali. Dan itu walam yablugh al-haulaini, walam yablugh lan ora durung teko sapa sobi al-haulaini ing 2 tahun. Belum sampai 2. Sekarang kalau si bayinya kemaluannya 2, terlahir punya kemaluan 2. Udah kita bahas tempoh itu. Apakah masuk sobi apa sobinya?
masuknya sobi ya. Jadi kalau bayi lahir punya kelamin 2, dia kategorinya sama dengan bayi perempuan. Seperti itu. Berarti mutawassit. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassitot iku sairun najasati sekabiane pira-pira najis. Yang akan datang baru kita bahas bagaimana cara menyucikan 3 jenis najis ini. Ini baru jenis-jenisnya saja atau tingkatannya saja. Wallahu a'lam bishawab.